Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat semua ya. Sama seperti ibu juga sehat, oke, dan semangat ketemu kamu di layar daring matematika. Baik anak-anak, kita lanjutkan materi kita masih tentang transformasi geometri. Yang lalu sudah kita bahas transformasi geometri, translasi, refleksi, dan rotasi. Maka berikutnya yaitu transformasi dilatasi, atau dia merupakan pengalian sehingga suatu benda atau bangun jika didilatasikan, maka hasil bayangannya bisa diperbesar atau diperkecil. Pengertiannya sendiri, dilatasi adalah proses pengalian ukuran bangun atau benda, yang dimana proses pengalian ukuran yang dimaksud dapat berupa perbesaran atau pengecilan, tergantung dari skala yang diketahui. Jadi karena di sini diperbesar atau diperkecil, maka kita harus ada titik pusat dilatasi dan skala pengalinya. Baik, dilatasi ini dalam kehidupan sehari-hari terjadi pada kamu suka menggunakan kamera untuk berfoto ya. Sebelum kamu ambil gambar, kalau jaraknya terlalu jauh, kamu bisa ngezoom ya. Di zoom berarti diperbesar. Nah, itu adalah proses dilatasi ya. Kemudian mengembalikan lagi ke semula berarti kan di zoom out ya. Kalau yang tadi memperbesar, zoom in. Berarti kalau kamu kembalikan ke ukuran semula berarti zoom out. Nah, itu juga bagian dari proses dilatasi. Atau dalam kehidupan sehari-hari juga bisa kamu dapati pada cuci cetak foto. Kamu bisa pesan kepada tempat kamu mencuci cetak foto untuk diperbesar ukurannya ya, atau diperkecil ukurannya sesuai yang dibutuhkan. Nah, secara umum bayangan dari dilatasi dimisalkan titik A didilatasikan terhadap titik pangkal dari Kartesius yaitu 0,0 dengan faktor skala. Skala ini notasinya adalah K. Dengan faktor skalanya K, maka bayangannya A aksen, koordinat X-nya kalikan dengan skala, koma, koordinat Y-nya kalikan juga dengan skala. Jadi K kali X atau X kali K boleh, koma, Y kali K atau K kali Y ya. Atau kalau penulisan tanda titik ditiadakan juga boleh ya. Jadi langsung KX, KY. Itulah bayangannya. Jadi hanya tinggal mengalihkan saja. Kalau kita bisa
perhatikan, pada dilatasi yang berubah adalah ukuran. Ya. 3 transformasi sebelumnya ukuran tidak berubah, hanya berubah posisi atau berubah jarak, tetapi ukuran tidak berubah. Nah, pada dilatasi yang berubah adalah ukurannya. Jaraknya sudah tentu berubah juga. Ya. Baik, di sini ada contoh soal. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A 1,1, B min 1,0 dan C 2,0. Segitiga ABC ini kita dilatasikan terhadap titik O atau 0,0 dengan faktor skala 2, sehingga diperoleh segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Untuk yang pertama, yang A kita diminta untuk menentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Dan yang kedua, kita diminta untuk menggambarkan segitiga ABC dan hasil dilatasinya, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Baik, kita bahas ya contoh soal ini. Lanjut, di sini sudah Ibu gambarkan segitiga ABC dengan koordinat A itu 1,1, B itu min 1,0 dan C itu 2,0. Lalu dihubungkan menjadi segitiga. Di sini Ibu gambarnya pakai tanda panah ya. Nanti kalau kamu di buku berpetak garis biasa saja, nggak usah pakai tanda panah, karena di sini Ibu belum nemu garis yang tanpa tanda panah. Baik. Kemudian segitiga ABC ini akan kita dilatasikan dengan skala K sama dengan 2 terhadap pusat dilatasi, yaitu di pusat kartesius di 0,0. Nah, untuk membuat bayangan dari masing-masing titik pada segitiga ABC ini, kita berpatokan jarak dari pusat dilatasinya. Titik A dari pusat dilatasi itu jaraknya X-nya itu 1 ke kanan dan 1 ke atas. Maka bayangannya harus kita kalikan koordinat asli dengan skalanya, yaitu 2. Berarti X-nya 1 kali 2 berarti 2, Y-nya juga 1 kali 2 berarti 2 juga. Nah, berarti nanti letaknya di sini ya, titik A aksen. Kemudian yang B, titik B itu kan di min 1,0, X-nya min 1, Y-nya 0. Sama, kita harus mengalihkan dengan skalanya, yaitu 2. X-nya kita kalikan 2, dari pusat dilatasi itu ke kiri 1 langkah atau 1 kotak, maka kalau dikalikan 2 jadi 2 kotak ya. Kemudian dia tidak untuk sumbu Y-nya 0. Kalau 0 dikalikan 2 tetap 0. Jadi tetap di sini, di hasil akhirnya adalah di sini ya. Lalu yang C, titik C yaitu di 2,0. 2,0 kalau kita kalikan dengan skalanya 2 berarti kan X-nya itu
X-nya itu 2 dan Y-nya 0. X-nya 2, 2 dikali 2 yaitu 4, berarti 4 kotak dari pusat ya. Ini 1, 2, 3, 4. Lalu Y-nya 0, 0 dikalikan 2 tetap 0. Jadi di sini nanti titiknya, titik C aksen. Baik. Nah, jadi seperti ini ya. A aksen A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, bayangannya sudah, masing-masing titik sudah kita dapatkan, maka tinggal kita hubungkan menjadi segitiga. Kita lihat segitiganya menjadi diperbesar atau diperkecil. Kalau dikalikan dengan, oh ya, skala itu tidak ada yang negatif ya, jadi skala itu positif. Hanya kalau diperkecil itu dia pecahan ya, pecahan yang kurang dari 1. Karena kalau 1 ya asli dianya sendiri, kalau 1 ya kan dikalikan 1 ya tetap titik A, kalikan 1 tetap titik B, kalikan 1 tetap titik C. Tapi kalau diperkecil itu berarti skalanya itu kurang dari 1 ya. Dimana skala itu tidak ada yang negatif. Kamu lihat di peta, di globe itu nggak ada negatif 1 banding negatif sekian gitu, nggak ada skala negatif. Jadi skala harus positif ya. Jadi diperbesar, diperkecil itu skalanya positif ya. Baik, kita akan gambarkan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, seperti ini ya. Jadi terlihat ya kalau di sini segitiganya diperbesar. Ya, diperbesar. Antara yang asli ABC dengan A aksen, B aksen, C aksen. Seperti ini ya. Baik, berikutnya adalah jika segitiga ABC kita dilatasikan terhadap titik D. Titik D di sini ya. Titik D itu di 1, min 1. Titik D-nya di 1, min 1. Kemudian skalanya adalah setengah ya, setengah kalinya kan perkalian ya. Jadi kita kalikan dengan setengah, setiap koordinat titik kita kalikan setengah. Oke. Dari D untuk ke A itu kan X-nya 0. Kenapa 0? Karena di sini kita tidak bergerak kemana-mana. Untuk sumbu X kan ke kanan atau ke kiri, tapi kita tidak ke kanan, tidak ke kiri, hanya ke atas. Ke atas itu adalah sumbu Y, jadi koordinat Y-nya adalah, kalau ke atas berarti positif ya, 2 langkah. Sorry. Jadi di sini
karena bukan pada pusat kartesius, maka kita harus hitung berapa kotak kita untuk mencapai titik aslinya ya. Sumbu x-nya 0, sumbu y-nya, koordinat y-nya itu 2. Maka kalau kita dilatasikan dengan skala setengah, sumbu x-nya 0 kali setengah. 0 kali setengah tetap 0 ya. Jadi tetap di sini tetap A-nya. Kemudian sumbu y-nya ke atas 2. Kalikan dengan setengah, 2 kali setengah. 2 kali setengah. Setengahnya dari 2 adalah 1. Maka A aksennya di sini. Nah, di sini. Ya. Jadi kita buatkan titik A aksen. A aksen yang kedua ya, karena ya. Nah, di sini kita ganti dengan A aksen yang kedua. Nah, seperti ini ya. Lalu sekarang yang B dan C-nya. B aksen dan C aksen. Dari D, dari pusat untuk ke B itu X-nya 2 kotak. Nah, berarti setengahnya yaitu 1 kotak. 1 kotak aja ya. Ini. Lalu untuk koordinat Y-nya ke atas 1 kotak. Berarti setengahnya dari 1 yaitu setengah kotak. Nah, sinilah setengah kotak ya. Jadi titiknya bisa kita letakkan di sini. Nah, ya. Kita ganti namanya jadi B aksen yang kedua ya. Wait. Di sini kurang tepat. Nggak bisa sampai tepat banget ya, karena kita nulis buatnya langsung titik. Kita ganti saja B aksen yang kedua. Oke. Lalu kita gambarkan C aksen terhadap D ya. Dari D untuk ke C itu sumbu X-nya 1, 2, 3 langkah atau 3 kotak, maka setengahnya adalah 1,5 ya. Setengahnya dari 3 itu 1,5. Sinilah ya. Maka kira-kira terus koordinat Y-nya 1 kotak, maka tadi dari D untuk ke C itu satu kotak, maka dikalikan setengah jadi setengah kotak dong ya. Lalu untuk ke C nya koordinat Y nya 1 kotak, maka
dikalikan setengah juga setengah kotak sini. Ya, sudah digambarkan A aksen yang kedua, B aksen yang kedua, dan C aksen yang kedua. Lalu bisa kita hubungkan ya, titik-titik ini. Sorry, salah ya pilihan garisnya. Nah, kalau pakai ini hasilnya jadi vektor, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau di buku berpeta kamu pakai garisnya, nggak usah pakai panah ya. Ini jadi seperti ini hasil dari segitiga ABC yang diperkecil ya, dengan skala setengah. Kalau yang A aksen, B aksen, C aksen itu diperbesar dengan skala 2. Oke, semoga dapat dipahami ya. Baik anak-anak, setelah kita menyimak materi transformasi geometri bagian dilatasi, semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pembahasan materi kita hari ini, dan kalian juga tidak cepat puas. Jadi kalian bisa mencari sumber belajar yang lain ya, masih banyak ya di luar sana. Dan terima kasih atas kehadiran kalian di tatap muka secara daring seperti ini, dan semoga ini mewakili rasa kangen kita untuk bertatap muka secara offline. Kita harus tetap menjaga semangat kita, menjaga kesehatan kita, agar pada saatnya pandemi ini bisa kita lalui, kita bisa tatap muka secara offline di sekolah kita tercinta, yaitu SMPN 105. Baik, mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian maupun dari kata-kata. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.